Jadi visa 3 bulan, 3 bulan atau berapa bulan baru turun? Seputaran 2 bulan, 2 bulanan baru turun. 2 bulan baru turun. Semua, saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat ya. Teman-teman semua, hari ini saya bersama teman saya. Dan biar kalian tahu bahwa kita berdua ini waktu datang di Hong Kong, dari awal proses sampai penempatan di Hong Kong bersama-sama dari tahun 2018. Apa kabar? Baik. Angel Halo. Abbas. Angel Abbas. Teman-teman semua, Angel ini kemarin waktu dia finish kontrak di majikan yang pertama, dia kembali ke Indonesia dulu. Terus dia liburan mungkin berapa bulan? 3 bulan. Jadi teman-teman semua 3 bulan di Indonesia dan pulang ke sini baru berapa minggu di sini? 2 minggu. Mau tanya-tanyain dia proses dia pulang ke Indonesia di masa pandemi. Jadi 3 bulan kemarin waktu dia pulang ke Indonesia. Jadi waktu dari sini prosesnya seperti apa, Angel? Kalau mau dibilang ya, proses dari Hong Kong ke Indonesia itu lebih mudah daripada proses Indonesia balik ke Hong Kong. Karena waktu itu sebenarnya sih nggak ada niat untuk pulang, karena memang susah banget untuk bisa pulang ke Indonesia. Katanya kalau udah pulang ke Indonesia itu nggak bisa balik lagi ke Hong Kong lah. Kalau udah di Indonesia itu susah, ribet banget kembali lagi ke Hong Kong. Tapi karena ada satu masalah keluarga yang memang diharuskan aku harus pulang ke Indonesia, pada saat itu aku coba untuk cari majikan yang dari Hong Kong dulu. Jadi sebelum aku pulang ke Indonesia itu, aku memang udah benar-benar ada majikan di Hong Kong dulu. Udah memang ada yang bisa. Udah tanda tangan Iya, kontrak? ada tanda tangan kontrak gitu. Jadi ketika aku tanda tangan kontrak, kalau mau pulang ke Indonesia itu Cari majikan dulu kayaknya ya. biaya ke Indonesia, maksudnya biaya dari Indonesia masuk Hong Kong lagi itu mahal loh. Proses pulang ke Indonesia sebelum terbang gitu. Sebelum transit di Soekarno-Hatta. Gimana? Proses untuk ke Indonesia itu waktu di zaman aku itu peraturannya lain kan. Jadi siapa yang punya dokumen PCR itu yang mana udah dites di Hong Kong, tes COVID-19 itu di Hong Kong, itu bisa dilolosin di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak harus masuk masuk Wisma ke Atlet. Wisma Atlet. Oke. Tapi bagi siapa yang nggak ada tes COVID yang PCR, itu, yes. ya harus ke Wisma Atlet lah, Oke. kurang lebih 4 atau 5 hari. Ya, sama dengan saya kemarin karena swab saya tidak lengkap, tidak ada tulisan PCR, maka saya harus mampir di Wisma Atlet 4 hari. Jadi Itu- dirimu langsung Manado? Iya, itu waktu itu aku ambil surat swab dari Hong Kong itu bayarnya seputaran 750.000 ya, $750. Karena itu memang kepepet. Waktuku nggak sebenarnya 400-an sih, tapi waktuku nggak panjang, jadi aku Itu ambil yang langsung jadi. Termaksud murah karena Iya. saya waktu itu $1.000 di bulan Juni, tapi tidak lengkap, ternyata tidak ada swab PCR-nya, cuman rapid test dan itu tidak bisa diloloskan begitu. Jadi dirimu bersyukur karena Iya. langsung ke rumah begitu Iya, kan? waktu itu nggak ada lagi ke Wisma Atlet, Wisma Atlet. langsung dari Bandara Soekarno itu langsung transit ke Manado Manado. langsung.
Jadi tanggal 6 Desember aku berangkat, 6 Desember juga aku langsung tembus Manado. Manado. Itu salah satu keunggulannya loh. Mantap. Jarang loh. Mantap ya. Berarti swab PCR-nya itu memang bagus, lengkap gitu, kayak Iya, saya karena- kemarin tidak lengkap. Iya, karena peraturannya juga berbeda. Katanya 6 bulan sebelum itu Hmm? punya PCR atau enggak harus karantina di Wisma. Wisma Atlet. Tapi karena peraturannya itu udah berbeda, ya jadinya bisa langsung. Sampai di rumah di Manado karantina mandiri kan? Enggak ada Oh, enggak. karantina mandiri. Oh, Aku sampai di Manado itu Ah. aku bawa dokumen yang udah dicap-cap, dicop-cop sama imigrasi dari sini, imigrasi Jakarta sana. Terus aku udah bawa surat kurang lebih 6 lembar lah, keterangan yang mana aku itu nggak ada virus COVID gitu. Jadi itu semua aku tunjukin ke imigrasi yang ada di Manado. Udah abis itu aku dilolosin, langsung ketemu sama keluarga. Terus sampai di rumahnya itu aku cuman dites rapid. Oh, jadi seperti begini teman-teman, Angel ini berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Yang saya tahu di Minahasa Tenggara itu harus dikarantina di rumah sakit. Iya, Di rumah sakit mana itu? ketika sebelumnya ada peraturan seperti itu, Yes, tapi waktu aku pulang peraturan itu udah nggak ada lagi, nggak perlu dikarantina. Jadi sudah tidak perlu karantina lagi di rumah tapi, sakit tersebut tapi ya. ketika aku sampai, aku harus di rapid karena aku bawa dokumen lengkap kan, udah berapa kali masuk udah berapa kali dites. Jakarta juga aku dites, di apa semuanya itu dites. Terus Manado juga 1 kali aku dites. Ya. Terus aku pulang sampai di rumah juga di rapid, bukan rapid lah, ini apa? Periksa. Iya, diperiksa gitu. Dari Terus, dinas kesehatan ya. nah, jadi semuanya oke aja. Jadi aku Oke, nggak ada aman. karantina kayak gitu. Mantap. Jadi teman-teman semua yang saya kayak riskan, dia berhasil loh $750. Saya $1.000 loh guys. Karena kemarin saya rapid lah ke dokter, bayar $1.000. Tapi ternyata sampai di Bandara Soekarno Hatta Nggak dipakai. nggak kepake karena nggak ada tulisannya di situ PCR gitu. Jadi kalau pulang ke Indonesia memang yang bagi teman-teman mau liburan harus ada swab PCR, nggak cuma rapid doang. Kayaknya sekarang ada PCR atau enggak harus karantina loh. Terus ke bandara itu maskapai juga harus minta yang sekarang ya, Sekarang yang per 2021 yang sekarang yang mau ke sekarang, Indonesia ya, tetap harus tetap mampir harus. ya. Soalnya maskapai apa saja minta harus ada tes PCR. Ya, PCR PCR. itu. Tapi di Indonesia tetap di karantina. Tetap ada Tetap 3 atau dikarantina. 4 hari di karantina di Wisma lagi. Kembali lagi ke peraturan yang awal. Peraturan awal gitu. Jadi ya. aku agak beruntung karena pas waktu itu nggak ada nggak nggak ada ada peraturan langsung seperti itu. di rumah ya, langsung. bagus banget. Saya 5 hari 4 hari lah mungkin Langsung. waktu itu di Wisma Atlet. Saya ingin bertanya, berapa bulan di rumah? 3 ya. 3 Tiga. bulan. Sambil nunggu visa turun, terus visaku udah turun seputaran. Aku baru 2 bulan di rumah, visaku udah turun kan. Tapi majikan bilang nggak apa-apa, 1 bulan lagi sama keluarga. Jadi tiket aku di booking setelah aku 3 bulan di 3 bulan di rumah. Proses nunggu visa 2 bulan langsung turun ya. Iya, setelah aku pulang, aku belum ngurus apa-apa loh. Dari Indo dulu aku kirim dokumen lagi ke Hong Ke Kong, Hong Kong. baru diurus. Jadi aku ketika sampai di Manado itu, sampai di rumah itu, aku langsung kirim balik semua dokumen-dokumen aku ke agensi Hong Kong. Nanti agensi Hong Kong ngurusnya dari ketika aku udah sampai di rumah. Di rumah gitu. Jadi perhitungannya aku sampai di rumah sampai 2 bulan baru visaku turun. Oh, Dikasih tahu kalau Teman-teman, visaku turun. teman-teman, jadi gini, waktu kemarin kan paspor kan harus dibawa. Itu sama dengan diri kita ya, teman-teman semua. Jadi setelah di sana paspor itu dan lain-lain dikirim lagi ke Iya. sini untuk mau tunggu visa gitu. Dan sekarang next teman-teman semua, saya ingin bertanya, apa majikan mau ya? Karena di masa dirimu berangkat itu karantina 21 hari. Iya. Ya, turun visa tanggal berapa turun visa? Desember kan pulang. Iya, turun visa itu
15 Februari kali. 15 salah. Februari. Jadi 15 Februari berangkat Maret. Iya. Tanggal berapa Maret? 13 Maret. Itu ketika turun visa kan udah konfirmasi sama majikan. Yes. Terus majikan bilang nggak apa-apa, kamu 1 bulan lagi. Soalnya itu rumah baru, rumahnya itu belum selesai. Jadinya aku nunggu sampai 1 bulan lagi. Jadi semuanya 3 bulan lah. Teman semua, dia proses selama di Indonesia 3 bulan. 3 bulan guys. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman yang masih non pengalaman Singapura, Taiwan atau Hong Kong, terus baru awal mau datang ke sini, memang harus bersabar teman-teman semua. Ini aja udah gitu, udah ada pengalaman kan di Hong Kong 1 kali kontrak, belum di Singapura. Di Singapura dulu berapa tahun, Jel? 6. Teman-teman semua, Angel ini ex Singapura, dia 6 tahun di Singapura. Di Hong Kong 1 kali kontrak. Dia aja harus nunggu 3 bulan proses ya. Iya. Di masa pandemi ini, apalagi teman-teman semua yang mau datang baru, mau proses, yang non pengalaman, belum ada pengalaman kemana-mana, ya harus bersabar. Dan semua ini belum setengah perjalanan teman-teman semua. Jadi orang Manado bilang bekeng setengah mati, kasihan. Ini perjalanan sekarang nyandak mudah sekali, siksa betul. Nyandak semudah yang orang bayangkan. Iya, memang perjuangan yang luar biasa saat proses-proses pulang, liburan, atau orang yang baru mau datang ke sini, prosesnya luar biasa karena di masa pandemi ini guys. Kita ini dengar di konten agak ribut, agak ada suara-suara karena kita lagi di taman. Kita lagi di Tamar Park Admiralty. Yang anginnya cukup luar biasa ini. Di depan sana ombak luar biasa, jadi angin juga luar biasa. Jadi teman-teman dengar di sini banyak suara-suara karena kita lagi di taman, lagi liburan memang. Teman-teman semua, kita telah mendengarkan proses dari pergi ke Indonesia. Oke teman-teman semua, saya akan close video ini. Saya berharap kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa. God bless all. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya. Jadi maksudnya gini, tidak ada yang mendukung proses rumah sakit yang bisa dipakai di Hong Kong. Jadi Ya. Manado itu teman-teman dari sewilayah Indonesia, mungkin termasuk Manado juga, tidak ada yang bisa meloloskan tes PCR-nya itu sampai di Hong Kong. Iya. Harus mampir kayaknya ke Jakarta, kayak Iya.